Halo semua, perkenalkan nama saya Gabriel Romagit dengan NIM 230241123. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan MSS. Oke, yang pertama adalah pemodelan dalam MSS. Dalam MSS, model berfungsi untuk membantu manajer memahami permasalahan, menganalisis situasi, serta mencoba berbagai alternatif keputusan. Sebelum diterapkan di dunia nyata, model adalah representasi sederhana dari kenyataan sehingga bisa dipelajari tanpa harus melakukan percobaan langsung yang berisiko tinggi atau mahal. Berikutnya adalah jenis-jenis model dalam MSS. Pertama adalah model statistik atau analisis regresi. Digunakan untuk mencari hubungan antar variabel, contoh hubungan antara iklan dan penjualan. Model ini biasanya sudah tersedia atau terprogram di software MSS. 2. Model finansial untuk membuat laporan pemasukan dan proyeksi keuangan beberapa tahun ke depan. Termasuk model semi terstruktur ditulis dengan bahasa khusus seperti IFPS atau Interactive Financial Planning System. 3. Model optimasi menggunakan pendekatan linear programming atau LP dari ilmu manajemen sains bertujuan menentukan pilihan terbaik dengan keterbatasan sumber daya, misalnya pemilihan media iklan. MSS harus bisa berinteraksi dengan software optimasi lain. Berikutnya, langkah dalam MSS pertama, identifikasi skala analisis lingkungan. Lakukan scan dan interpretasi informasi, menganalisis budaya organisasi, proses pengambilan keputusan, siapa yang memutuskan, tingkat sentralisasi, dan lain-lain. Semua pihak yang terlibat harus memiliki kerangka pemahaman yang sama. 2. Identifikasi variabel keputusan, variabel hasil atau output, variabel tidak dapat dikontrol, forecasting, penting karena MSS digunakan untuk meramalkan kondisi masa depan. 3. Manajemen model, yaitu adalah mengatur, menyimpan, dan memilih model sesuai masalah yang dihadapi. Ini adalah jenis analisis dalam MSS. Pertama adalah analisis statis. Dia berfokus pada satu kejadian dalam satu interval waktu. Diasumsikan situasi stabil, contoh, laporan pendapatan tahunan, keputusan membeli atau membuat sendiri. Kedua, analisis dinamis. Mempelajari perubahan situasi dari waktu ke waktu, menunjukkan tren dan pola dalam jangka panjang. Contohnya, proyeksi rugi laba 5 tahun dengan data biaya, harga, dan kuantitas yang berubah setiap tahun. Berikutnya adalah keputusan dalam MSS. Dalam proses pengambilan keputusan perlu mengevaluasi berbagai alternatif. Situasi keputusan dibedakan menjadi 3, yaitu adalah kepastian atau hasil diketahui dengan pasti. 2. Ketidakpastian, hasil sulit dipastikan. Ketiga adalah risiko, ada peluang baik maupun buruk. Alat bantunya adalah tabel keputusan. Menyusun informasi secara sistematis, contohnya memilih investasi berdasarkan kondisi ekonomi. Berikutnya adalah pohon keputusan. Pohon keputusan adalah representasi grafis dari tabel keputusan, lebih ringkas dan dapat menangani situasi kompleks. Berikutnya adalah model optimasi dalam MSS. A. Karakteristik LP. Ada sejumlah resource tenaga kerja, modal, bahan baku yang terbatas. Sumber daya bisa dialokasikan dengan berbagai cara, disebut solusi. Setiap alokasi menghasilkan hasil yang dapat diukur dalam unit, uang, dan lain-lain. Semua data dianggap diketahui dengan pasti. Berikutnya adalah B. Komponen linear programming atau LP. Decision variable kali 1 kali 2 dan sebagainya. Nilai yang akan dicari.
Objective function, fungsi tujuan, memaksimalkan atau meminimalkan hasil. Constraints atau batasan, keterbatasan sumber daya. Berikutnya C, contoh blending problem. Tujuan membuat cat dengan brightness 300 dan hue 250. Sekian. Bahan alpha biaya 45 sen atau ounce memberikan brightness 1 dan hue 3. Beta biaya 12 sen atau ounce memberikan brightness 1. Function tujuan meminimalkan biaya 45 kali 1 plus 12 kali 2. Constraints brightness 300 atau hue 250. Berikutnya adalah model simulasi dalam MSS. Definisi teknik melakukan percobaan dengan komputer terhadap model dari sistem manajemen. Karakteristik menirukan kenyataan, lebih bersifat deskriptif daripada normatif. Cocok untuk masalah yang kompleks dan sulit dirumuskan dengan optimasi matematis. Metodologi simulasi. Yang pertama adalah definisikan masalah. 2. Bangun model. 3. Lakukan testing dan validasi. 4. Rancang percobaan. 5. Jalankan percobaan. 6. Evaluasi hasil. 7. Implementasi. Jenis simulasi. Probabilistik. Melibatkan angka acak atau random number, time independent, dan time independent. Bedanya time dependent dan time independent. Time independent adalah memperhatikan urutan kejadian, kalau time independent hasil tidak tergantung urutan kejadian. Visual simulation. Hasil divisualisasikan dalam bentuk grafis. Kelebihan fleksibel, bisa menguji berbagai skenario, menghemat waktu dan biaya. Kelemahannya mahal, lama dibuat, tidak menjamin solusi optimal, hanya berlaku untuk masalah tertentu. Berikutnya adalah model heuristik dalam MSS. Definisinya, metode dengan aturan praktis atau rule of thumb untuk mencari solusi cepat. Dan kapan digunakan, data tidak pasti atau terbatas. Model optimasi terlalu kompleks dan mahal. Komputasi optimasi terlalu lama, membutuhkan efisiensi tambahan dengan solusi awal yang baik. Kelebihannya mudah dimengerti dan diimplementasikan, hemat waktu pemrograman dan pemrosesan, bisa menghasilkan solusi cukup baik, 90-99% dari optimal. Kelemahannya tidak menjamin solusi terbaik, bisa terjebak di solusi lokal atau lokal optimal. Hasil biasanya tidak bisa dipakai ulang untuk masalah lain. Kesimpulannya, pemodelan dalam MSS berperan penting sebagai penyederhanaan kenyataan untuk membantu manajer mengambil keputusan yang lebih tepat. Model optimasi cocok untuk masalah terukur dengan data lengkap. Simulasi sesuai untuk masalah kompleks dan penuh ketidakpastian, sedangkan heuristik memberi solusi cepat saat data terbatas atau waktu mendesak. Tidak ada satu model yang paling terbatas atau waktu mendesak. Tidak ada satu model yang paling sempurna, sehingga pemilihan atau kombinasi model harus disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi organisasi agar keputusan yang dihasilkan lebih rasional, efisien, dan dapat dipertanggungjawabkan. Sekian, terima kasih. Saya Gabriel Rumagit, pamit, and bye.